channel kakak Rumah Cerdas Dinas Rimba, bimbingan belajar untuk Calistung SD dan SMP. Adik-adik, kali ini kakak ingin membahas untuk pelajaran matematika. Tapi sebelum kakak bahas untuk materi berikut ini, bantu channel kakak dengan klik like dan subscribe agar kakak selalu semangat memberikan pembahasan materi untuk adik-adik semua. Terima kasih untuk yang sudah klik like dan subscribe-nya. Semoga selalu diberikan kemudahan dan senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Yuk kita masuk ke pembahasan soal. Baik adik-adik, kali ini kakak ingin membahas untuk matematika kelas 8 kurikulum merdeka halaman 62 sampai 63 tentang Pitagoras. Kita masuk di nomor kedua. Gambar berikut memperlihatkan tiang antena TV di atas genting. Tiang antena tersebut ditarik oleh kawat supaya kuat dan tidak goyang saat terkena angin. Biasanya kawat tersebut dipasang pada 3/4 bagian dari tinggi tiang dari permukaan atas genting. Ini bentuk antenanya adik-adik ya. Oke, ini untuk tinggi tiangnya dan ini kawatnya. Oke, A. Jelaskan cara kalian dalam menentukan panjang kawat tersebut tanpa mengukurnya. Kita suruh mencari atau menjelaskan caranya tanpa mengukur kawat tersebut adik-adik ya. Jika tiang antena tingginya 8 meter, jika tinggi tiang antena yang ini adalah 8 meter adik-adik. Kita sudah mengetahui bahwa untuk kawatnya dipasang 3/4 bagian dari tinggi tiang adik-adik ya. Maka untuk yang A, caranya adalah kakak tulis terlebih dahulu. Oke, kakak bacakan caranya. Posisi kawat kita ikatkan pada antena dengan ketinggian 3/4 dari tinggi tiang. Sedangkan tinggi antena adalah 8 meter. Maka 3/4 dikali dengan 8 meter, yaitu tinggi tiang ini adik-adik ya, sama dengan 6 meter. Selanjutnya kita tinggal menarik kawat tersebut ke tanah dengan sudut yang telah ditentukan. Oke. Nomor B, tentukan panjang kawat jika jarak antara kawat dan tiang pada tanah adalah 8 meter. Untuk nomor B ini kakak buatkan terlebih dahulu. Ya adik-adik ya, anggap saja adik-adik ini adalah sebuah segitiga adik-adik ya. Dari sini ke sini dan bentuknya seperti ini adalah sebuah segitiga. Adik-adik ya. Nah ini kakak tulis ini sudut B, A, dan C. Oke adik-adik ya. Nah, tadi di sini tentukan panjang kawat jika jarak antara kawat dan tiang pada tanah adalah 8 meter. Maka jarak antara si tiang
Dan kawat ini pada tanah ini jaraknya adalah 8 meter. Ya. Dan kita suruh menentukan untuk panjang kawatnya adik-adik ya. Ini kakak inisialkan tanda tanya saja. Dan yang untuk sisi B ke C ini adik-adik ya, ini panjangnya adalah 6 meter. 6 meter ini dari mana? 6 meter ini dari 3/4 dikali dengan 8 sama dengan 6 meter. Oke adik-adik ya, kakak tulis ini 6 meter. Oke. Nah yang B, kita suruh mencari untuk sisi miringnya yaitu CA atau AC sama dengan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah adik-adik ya, ditambah dengan BC kuadrat sama dengan AB-nya. AB itu 8 kuadrat ditambah dengan BC. BC-nya itu adalah 6 adik-adik ya, 6 kuadrat. Lalu kita 8 pangkat 2, artinya 8 kali 8 hasilnya adalah 64. Ditambah dengan 6 pangkat 2 hasilnya adalah 36. Ini masih sisi AC-nya adik-adik ya. AC kuadrat sama dengan 64 ditambah 32 sama dengan 100. Oke adik-adik, di sini AC kuadrat. Kuadrat kita pindahkan menjadi akar adik-adik ya. Jadi ini kuadrat, kalau kita pindahkan maka menjadi akar. Akar dari 100 adik-adik adalah 10 maka panjang AC-nya atau panjang kawatnya adalah 10. Jadi panjang kawat ini dari sini ke sini adalah 10 meter. Oke adik-adik ya. Oke baik adik-adik, kita masuk di nomor 3. Aldo akan menaiki tangga untuk memperbaiki jam dinding yang ditunjukkan seperti gambar di bawah ini. Jika tinggi tembok dari tumpuan tangga ke permukaan tanah adalah 3 meter, jadi tinggi tembok ini dari sini ke sini adalah 3 meter, adik-adik ya. Kakak tulis ini 3 meter. Oke, 3 meter. Tentukan panjang tangga yang digunakan Aldo. Jadi yang ditanya adalah panjang tangga ini berapa, adik-adik ya. Anggap saja ini adalah A, adik-adik, ini B, dan ini adalah C. Maka kita gunakan rumus triple Pythagoras ya. Yang ditanyakan AC, maka AC kuadrat sama dengan yang ini adalah BC kuadrat ditambah ya adik-adik ya, ditambah dengan AB kuadrat. Oke adik-adik, BC kuadrat itu sama dengan 3 pangkat 2 ditambah dengan AB kuadrat. AB kuadrat itu 0,4 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan adalah 9, artinya 3 kali 3 adalah 9 adik-adik ya. Dan untuk 0,4 pangkat 2 artinya 0,4 dikali dengan 0,4 itu hasilnya adalah 0,16 adik-adik ya, 0,16. Lalu kita tinggal menjumlahkan adik-adik ya. 9 ditambah 0,16 9,16 untuk AC kuadratnya adik-adik ya. AC kuadrat, maka AC kuadrat sama dengan, oke, kuadrat kita pindahkan ruas maka menjadi akar. Oke, akar 9,16. Maka adik-adik panjang sisi miring atau sisi AC sama dengan 3,02 meter. Adik-adik ya. Maka panjang yang sisi miring ini adalah 3,02 meter. Baik adik-adik, kita masuk di halaman 63 bab 2 matematika kelas 8. Ayo berpikir kritis. Haris merupakan salah satu siswa yang ikut terlibat dalam merencanakan pembangunan tenda tempat pengungsian. Koordinator pembangunan tenda menunjukkan gambar kerangka tenda pengungsian tampak depan seperti gambar di bawah ini. Berikut ini adalah gambar kerangka tenda pengungsian ya adik-adik ya. Haris diminta untuk menentukan perkiraan
panjang bambu yang digunakan sebagai penyangga tinggi tenda. Jika pada gambar di atas dijelaskan bahwa tenda akan diikatkan ke tanah dengan menggunakan tali AF, jadi tenda ini akan diikatkan ke tanah dengan menggunakan tali AF ini adik-adik ya, dan tali CF. Tali CF berarti yang ini adik-adik ya, tali CF yang merupakan tali lurus. Bantulah Haris mencari tinggi tenda atau panjang dari EF ya. Dia disuruh ya berapa tinggi dari EF ini adik-adik ya. Bila sudah diketahui untuk panjang AF-nya, karena dari A ke B adik-adik ini kan 2 meter ya. Dari B ke F itu panjangnya adalah 3 meter. Maka panjang A ke F itu adalah 5 meter. Perhatikan adik-adik, kakak buat dulu untuk segitiga dari BAG. Ini A, yang G ini B. Oke, untuk tinggi BG itu 2 meter ya, sedangkan sisi miring dari AB itu 2 meter juga ya. Perbandingannya memiliki besar sudut yang sama adik-adik ya, jadi sudut AG itu memiliki besar sudut yang sama dengan sudut A, F, AE, F, AE. Oke, panjang AF itu 5 meter karena dari A ke B itu 2 ditambah dengan B ke F itu 3, jadi 5 meter ya. Dari segitiga berikut ini, maka besar sudut BAG adik-adik ya, sudut BAG sudut BA dengan G adik-adik ya, memiliki besar yang sama, memiliki besar sudut yang sama dengan FAE, sudut yang sama dengan FAE. Maka kita dapat mengetahui EF per BG sama dengan AF per AB. Ya, jadi EF ya, EF per BG ya sama dengan AF A ke F per AB adik-adik ya, perbandingannya. Maka EF-nya itu masih belum diketahui, maka kita tulis EF aja per BG. BG itu 2 meter ya, maka kakak tulis di sini 2. AF-nya itu A ke F itu 5 meter, sedangkan AB itu 2 meter. Oke, di sini EF ya, yang ini pembagian kita pindahkan ke sini jadi perkalian, jadi 5 per 2 yang ini kan pembagian dipindahkan ya, pembagian dipindahkan menjadi perkalian dikali dengan 2 sama dengan EF sama dengan EF 5 kali 2 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Maka panjang EF adalah 5 meter. Maka tinggi EF adalah 5 meter. Oke, nomor 5. Arjuna berada di lantai atas gedung paling tinggi yang memiliki tinggi bangunan 120 meter. Jadi tinggi bangunan ini ke sini ini adalah 120
20 meter. Dia melihat mobil berwarna hijau berarti ini adik-adik ya, yang hijau. Dan mobil berwarna merah berarti yang ini merah. Kakak inisialkan H dan M. Jika gedung tempat Arjuna berada terletak segaris dengan kedua mobil, jadi gedung ini segaris dengan kedua mobil ini, maka jarak mobil hijau ini dan mobil merah adalah ya, gedung ini kakak tulis ini kan G ya, adik-adik ya, G ini GH ya, maka kakak tulis GH kuadrat sama dengan, untuk sisi miringnya itu 130 kuadrat dikurang ya, adik-adik ya, dikurang 120 kuadrat sama dengan 130 kuadrat itu sama dengan 16.900. Sedangkan 120 kuadrat itu sama dengan 14.400. Oke, 16.900 dikurang dengan 14.400 itu sama dengan 2.500 ya, adik-adik ya. Ini masih GH kuadrat, artinya jarak antara gedung dengan mobil hitam kita belum ketahui, sama dengan ini GH kuadrat. Kita pindahkan ke ruas sebelah kiri atau ruas sebelah kanan, maka menjadi akar 2.500. Oke adik-adik, akar dari 2.500 itu sama dengan 50. Maka dapat diketahui ya, jarak gedung terhadap mobil hijau itu 50 meter. Adik-adik ya. Selanjutnya kita akan cari jarak antara gedung dengan mobil merah, maka diinisialkan sebagai GM. GM kuadrat sama dengan di sini 150 kuadrat dikurang dengan 120 kuadrat. Kita adik-adik ya, 150 kuadrat itu sama dengan 22.500 per 120 kuadrat itu sama dengan 14.400. Maka 22.500 dikurang dengan 14.400 itu sama dengan 8.100 ya, ini GM kuadrat ya. Maka GM kuadrat ini kita pindahkan ruas ya, adik-adik ya, maka menjadi akar. Yang tadinya kuadrat pindah ruas menjadi akar, yaitu akar dari 8.100. Akar dari 8.100 itu 90. Adik-adik ya, GM sama dengan 90. Maka kita suruh mencari panjang dari HM. HM sama dengan, maka GM dikurang dengan GH ya, sama dengan GM nya itu 90 dikurang dengan GH nya itu 50. 90 dikurang 50 sama dengan 40. Maka jarak antara mobil hijau dengan mobil merah yaitu 40 meter. Oke adik-adik, berikut tadi adalah matematika kelas 8 bab 2 teorema Pitagoras yang telah kakak bahas. Terima kasih telah menyimak video kakak. Kakak tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah klik like dan subscribe-nya. Semoga selalu diberikan kemudahan dan senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin.